Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Burhan yang telah memberikan waktunya untuk materi pemeriksaan hewan kurban secara syariat Islam dan ilmu kesehatan hewan. Tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini tanggal 7 Juli 2022 saya akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan hewan korban berdasarkan syariat agama Islam dan ilmu kesehatan hewan. Jadi insya Allah itu akan sinkron. Jadi antara syariat agama Islam ini akan sesuai sekali dengan ilmu kesehatan hewan. Semuanya pas sinkron gitu. Jadi pertama kali tinjauan dari pemeriksaan atau syarat hewan kurban berdasarkan syariat agama Islam. Karena ini katanya ibadah. Kalau ibadah dasarnya pertama kali bukan ilmu pengetahuan, tapi dasarnya adalah agama. Nah, yaitu yang pertama kali syarat hewan kurban itu satu, sempurna secara fisik. Nah, sempurna secara fisik itu kita melihat dari pemeriksaan secara umum dari mata dulu. Mata harus katakanlah tidak boleh ada cacat, juling atau buta tidak boleh. Ini berdasarkan agama Islam. Kalau kesehatannya nanti ya. Jadi mata tidak boleh buta, tidak boleh juling. Nah, atau matanya hanya satu tidak boleh dari mata dulu. Nah, setelah itu sama hidung juga harus sempurna, normal. Mulut juga harus sempurna. Nah, kemudian setelah itu kita melihat kepada gigi. Kalau gigi ini penting karena sama tanggalnya atau poel kalau orang Jawa. Tanggalnya gigi. Nah, minimal gigi harus sudah tanggal 1. Berarti artinya umur itu sudah lebih dari 1 tahun. Kalau lebih 1 tahun artinya kenapa kaitannya tanggal 1? Kaitannya dengan berat badan. Kalau umur di bawah 1 tahun lahiriahnya berat badan tidak tercapai. Jadi agama Islam sangat tertib. Jadi umur minimal di atas 1 tahun itu tujuannya biar berat badan tercapai. Sejelek apapun genetiknya minimal berat badan tercapai kalau sudah umur lebih dari 1 tahun. Jadi kalau dikurskan dengan katakanlah umur lebih 1,5 tahun minimal 18 bulan. Itu. Nah, kemudian setelah itu melihat bulu. Jadi bulu juga harus bersih, bagus. Katakanlah istilahnya tidak ada istilahnya kalau bahasa kedokteran alopecia, kalau bahasa ini petak atau botak yang tidak tumbuh. Contoh bulu kan ada yang botak gitu. Botak tidak tumbuh itu kalau secara asal agama Islam itu tidak dianjurkan. Sah tapi tidak dianjurkan. Jadi harus sempurna bulunya semuanya tumbuh. Jadi kadang-kadang ada alopecia, jadi bulu karena pernah katakanlah luka atau apa sehingga tidak bulu lagi, itu untuk korban secara syariat agama Islam kurang dibenarkan. Nah, kemudian setelah sudah bulu, kakinya juga tidak boleh pincang, harus sempurna. Matanya kalau jalan normal, atau kakinya katakanlah terlalu kecil sebelah tidak boleh, kaki harus sempurna. Jadi kemudian kembali ke kepala juga sama, kepala tidak boleh katakanlah kepalanya besar sekali, tidak proporsional, ada itu juga kurang dianjurkan. Jadi namanya pengorbanan karena korban itu kan istilahnya persembahan kepada Allah, takarub mendekat pada Allah SWT. Jadi harus sempurna mungkin. Jadi kepala juga harus sempurna, tidak boleh terlalu besar atau kecil, istilahnya cakep gitu. Kemudian kembali ke kaki harus tidak boleh pincang. Kemudian ekor sama, ekor tidak boleh dipotong. Karena kadang-kadang ekor ada yang dipotong, misalnya biar cepat tumbuh, nggak boleh. Ekor juga harus sempurna, sampai ekor sempurna. Nah, kemudian setelah itu melihat terutama jantan ya, jantan tidak boleh dikebiri. Jadi harus katakanlah yang sempurna. Kalau dikebiri tidak boleh, karena ini harus sempurna. Tidak boleh dikebiri. Jadi
Jadi saya ulang kembali, jadi dari kepala sempurna, mata tidak boleh juling, tidak boleh buta, tidak boleh teman satu, hidung juga normal, kemudian giginya katakanlah minimal tanggal 1, artinya umurnya lebih dari 1 tahun, kemudian bulu tidak boleh ada yang botak permanen ya, artinya tidak bisa tumbuh, karena itu istilahnya menyangkut katakanlah kesempurnaan hewan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kaki tidak boleh pincang, kemudian ekor tidak boleh dipotong, kemudian kalau jantan testisnya tidak boleh dikebiri, jadi testisnya sempurna. Kemudian kalau testisnya cuma 1 juga enggak boleh, kadang-kadang juga ada testis cuma 1, testis harus 2. Harus sempurna. Jadi semua organ yang secara fisik semuanya sempurna. Itu tujuan berdasarkan agama Islam. Dan kemudian kita sinkronkan dengan pemeriksaan kesehatan hewan secara ilmu kesehatan hewan. Nah, secara umum yang pertama kali hewan itu sehat, harus sehat, dirinya sehat sempurna. Yang kedua, tidak boleh membawa penyakit yang sifatnya zoonosis atau penyakit yang akan mengakibatkan menular ke manusia sehingga menimbulkan bahaya kepada manusia. Ya sama di tadi juga sama di agama Islam juga harus tidak boleh sakit, harus hewan yang sehat. Ini juga bagian syarat. Mohon maaf ada yang lupa, kembali lagi dianjurkan kalau di korban itu tidak boleh betina, harus jantan. Haram tidak, cuman artinya satu kenapa pertimbangannya? Karena kalau betina itu untuk reproduksi, untuk regenerasi. Kalau jantan kan tidak untuk reproduksi. Nah kemudian kedua, secara kualitas daging lebih bagus karena tidak banyak lemak. Kemudian secara berat badan kalau jantan lebih berat. Jadi dagingnya lebih bagus, kemudian beratnya lebih berat, kemudian dia tidak reproduksi. Kalau betina kan reproduksi. Jadi agama Islam itu menuju sampai ke sedemikiannya. Jadi disunahkan, ditekankan untuk hewan jantan. Tapi jantan juga yang sempurna. Kembali lagi ke pemeriksaan kesehatan hewan. Nah, pertama kali kita memeriksa kembali ke mata. Mata di samping tidak juling, tidak picak, istilahnya tidak buta, itu mata kalau secara kesehatan tidak boleh kotor. Mata tidak boleh ada kotoran apapun. Kalau kotor berarti tandanya tidak sehat. Baik sebelah maupun dua belah. Kemudian kalau dilihat konjungtiva mata tidak harus warnanya pink. Kalau dilihat mata, istilahnya mukosa mata di bawah di atas di kelopak mata itu warnanya harus pink, tandanya hewan itu sehat. Kalau matanya merah daripada konjungtivanya, tandanya terjadi peradangan, entah di paru-paru, entah di usus, berarti tidak sehat. Kemudian mata juga harus bersinar, artinya lincah gitu. Bagaimana kelihatan pandangannya beda, pandangannya hewan itu tajam. Kemudian refleks mata kalau disentuh dia cepat bergerak, tandanya sehat. Dari mata dulu. Setelah mata kemudian ke hidung. Nah, hidung tidak boleh ada kotoran, baik cairan atau apapun tidak boleh ada. Kalau ada cairan berarti kemungkinan sakit infeksi pernafasan. Berarti tidak boleh hidung ini ada cairan apapun. Hidung. Kemudian moncong hidung. Nah, moncong hidung harus basah. Kalau kering berarti demam, berarti sakit, tidak bisa lagi. Kemudian kaitannya sama penyakit yang sekarang lagi merebak, PMK. Ya di mulut kalau banyak air liur berbusa bisa dua kemungkinan, bisa juga PMK. Kalau sekarang bisa juga karena katakanlah dia ada gangguan rumen, karena rumennya kurang serat kasar atau ini. Tapi kemudian kalau seandainya liurnya banyak, kemudian dia demam, kemungkinan PMK. Jadi jangan sampai disembelih, berarti diobatin kan dia, diobatin. Ini karena mulut, kemudian tidak boleh ada luka. Kita melihatnya dari luar, dari bibirnya tidak ada luka sama sekali. Kemudian kita buka mulutnya dengan cara nanti saya praktekkan mengeluarkan lidah. Lidahnya tidak ada sakit, kemudian rongga mulutnya atau tidak ada radang atau tidak stomatitis pada rongga mulutnya. Nah, kemudian jadi mulut ini benar-benar bersih. Nah, jadi air liur yang sehat itu hanya sekedar ngecas sedikit gitu. Tapi kalau tidak sehat itu pasti banyak, seperti busa banyak gitu. Ya, seperti PMK itulah, itu pasti kan alurnya banyak. Itu dari hidung keluar PMK. Jadi sekarang lagi merebak, jadi jangan sampai kita mengorbankan hewan yang kondisi lagi sakit PMK. Paham ya? Nah, kemudian setelah itu melihat bulu kembali. Nah, bulu yang bagus itu harus katakanlah bersinar atau mengkilat. Kalau kena sama matahari itu mengkilat, kemudian tidak mudah rontok. Kalau seandainya mudah rontok berarti cacingan, berarti kurang bagus untuk dikonsumsi.
Karena kalau cacingan berarti biasanya cacing hati, berarti kan hatinya rusak. Jadi kan tidak mungkin untuk dikonsumsi, tidak haram tapi tidak etis untuk dikonsumsi. Untuk dibagikan juga tidak etis. Jadi bulu terutama di tengkuk tidak boleh bulu itu katakanlah kusam atau berdiri. Kalau kita lap tidak mudah rontok atau menempel pada tangan. Sehingga hewan itu benar-benar sehat dari cacing, dari bulu minimal. Nah, terus kemudian setelah itu kaki sapi tidak pincang. Kalau pincang, biarpun katakanlah semuanya sempurna secara anatomis bentuknya, kemungkinan takutnya sakit PMK. Ya, kalau seandainya ada kepincangan harus diperiksa. Sekedar pincang karena traumatik, sekedar kepincangan traumatik atau katakanlah kepincangan PMK takutnya, ya enggak, teracaknya itu diperiksa. Jadi kita melihat dari katakanlah caranya sudah berjalan. Kemudian setelah itu kalau berjalan agak pincang, dilihat mana yang pincang, kemudian disentuh atau istilahnya perkusi, dipukul sedikit pada lutut. Kalau dipukul efeknya bagus, memang sehat. Kemudian dicek lagi pada teracaknya. Istilahnya dipijit dengan alat yang agak tajam, dia istilahnya kesakitan sekali enggak gitu. Kalau kesakitan sekali kemudian radang, kalau refleks bagus menendang berarti tidak. Jadi refleks kaki ini penting. Nah, sebelum saya ada yang lupa tadi pemeriksaan telinga, telinga. Termasuk tadi anatomi telinga juga kaitannya sama agama Islam juga telinga tidak boleh dipotong. Telinga yang dipotong contohnya atau gimana juga tidak boleh. Tapi kalau hanya eartag kan sekedar identitas ya, itu ya diperbolehkan sekedar. Kalau eartag kan identitas. Tapi kalau sengaja yang dipotong berarti kan dia menjadi cacat. Ya. Nah, kemudian kalau secara kesehatan dilihat kedua lubang telinga. Dua lubang telinga kalau sapi memang jarang sih sakit otitis radang telinga jarang. Tapi kalau domba bisa terjadi. Ya, takutnya lubang telinganya ada kotoran, lereng untuk apa, berarti kan dia radang telinga, hasil batin berarti nggak bisa dipakai telinga. Jadi secara anatomi telinga tidak boleh yang dipotong, kalau hanya sekedar dipasang eartag lubang itu sah, jangan dipersulit. Tapi kalau ini tidak sah ya. Nah, kemudian kalau dipotong tidak sah, tapi ya jarang sih kalau sapi mah dipotong jarang. Kemudian sapi, kambing, domba itu jarang telinganya dipotong. Apalagi kalau domba Garut nggak punya telinga. Itu. Tapi kalau kambing Jawa, contohnya kambing Etawa kan telinga panjang-panjang. Takutnya untuk estetika dipotong misalnya. Tapi itu menjadi tidak sah untuk korban. Nah kemudian setelah itu kembali lagi bulu sudah, kemudian kembali ke anus, ke anusnya harus bersih. Sama di bawahnya anus harus bersih. Kalau kita buka ekor kita angkat, kemudian di anus ini tidak banyak kotoran menempel. Kalau banyak kotoran menempel, berarti tandanya diare. Nah, kemudian setelah itu kita sinkronkan dengan kotoran. Kotoran yang normal itu kalau sapi potong itu memang seperti tumpeng keras. Contoh sapi jenis sapi Bali, sapi PO, sapi Sumbawa, sapi Brahman itu memang kotorannya memang agak keras. Itu normal. Kalau dia sampai encer, berarti dia kemungkinan diare. Kemudian kalau sapi FH atau sapi dari Eropa, contoh sapi FH, Friesian Holstein, sapi Australia, itu memang kotorannya memang pecah. Kemudian Simmental Limousin, itu kotornya memang kalau jatuh pecah. Jadi itu normal. Jadi kalau sapi dari Asia, itu tadi contoh Brahman, kemudian PO, Bali, Madura itu kotornya memang agak sedikit keras, paham ya? Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, ada saya yang lupa ya. Dari mata sudah sampai kepada ekor, ya. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kurang lebih pemeriksaan hewan kurban dari sisi syariat agama Islam dan sisi ilmu kesehatan hewan semuanya sinkron dan sesuai, dan memang agama Islam ini benar-benar agama fitrah yang tidak bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan maupun akal sehat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat terutama bagi umat Islam yang menjalankan ibadah kurban. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Muhammad Burhan yang telah menyampaikan materi tata cara atau fisik pemeriksaan hewan kurban.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.